Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Umo Batuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Pengukur-ngukuran dan Gua Garba. Semoga tiada rintangan. Kisah ini berkaitan dengan Gua Garba, Pura Pengukur-ngukuran, dan Mahapatih Kebo Iwo. Ini adalah kisah yang berkaitan dengan perekrutan Kebo Iwo sebagai kandidat Mahapatih Kerajaan Bedahulu di Bali. Pada zaman Kerajaan Bedahulu, ada keturunan dari Arya Karangbunjing yang dikenal kesaktiannya bernama Kebo Yuwana atau Kebo Taruna. Seiring berjalannya waktu, ia pun diberi nama Kebo Iwo karena kegagahan dan kesaktiannya. Kemudian ia mempunyai keinginan untuk menjadi seorang patih di Kerajaan Bedahulu. Namun niatnya itu tidak diterima begitu saja. Ia harus melewati ujian kesaktian terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh pihak kerajaan saat itu. Untuk mengukur kesaktiannya, Kebo Iwo diuji pembesar kerajaan, termasuk di dalamnya adalah Mahapatih Ki Pasung Gerigis. Tempat untuk menguji kemampuan dan kesaktian Kebo Iwo ini adalah di Pura Pengukur-ngukuran dan Gua Garba. Salah satu ujiannya adalah membuat anak tangga dari batu-batu besar untuk melihat kemampuan dan kesaktian Kebo Iwo saat itu. Setelah dinyatakan lulus uji, dianggaplah Kebo Iwo menjadi Mahapatih Kerajaan Bedahulu. Tangga dari batu-batu besar itu sampai saat ini menjadi saksi bisu sejarah heroik dan menjadi situs penting bagi Bali di wilayah Peje, sekaligus memperlihatkan seberapa besar kekuatan Kebo Iwo yang memang terkenal sakti dan kuat pada zamannya. Sebab yang namanya manusia biasa tidak akan mungkin menggendong batu sebesar itu. Dan Kebo Iwo sukses membuat tangga batu itu di antara Gua Garba dan Pura Pengukur-ngukuran tersebut. Ada bukti peninggalan bekas telapak kaki yang tercetak dalam sebuah batu, diyakini sebagai telapak kaki Kebo Iwo, terletak di salah satu batu besar yang sekarang dikurung terali besi. Apabila ada pemuda yang ingin tampil ke pura, bisa membawa 2 pejati untuk diaturkan di sana, khususnya bagi yang mau melukat. Terdapat 3 gua di sana, merupakan ceruk pertapaan pada dinding tepi jurang Sungai Pakeresan. Yang paling selatan adalah sebuah gua sebagai linggih Kebo Iwo untuk tinggal dan bermeditasi. Sedangkan gua yang di tengah-tengah tempatnya beryoga Dewi Sri Laksmi. Dan gua yang paling utara merupakan gua sebagai tempat beristirahatnya Kebo Iwo saat selesai melaksanakan meditasi. Pada dinding tebing di atas mulut gua terdapat tulisan huruf Jawa kuno yang berbunyi Sra. Namun belum diketahui artinya sampai sekarang. Pura Pengukur-ngukuran diperkirakan dibangun pada tahun 1116 Sake atau 1194 Masehi pada masa pemerintahan Jayapangus. Hal ini diketahui dari prasasti yang dipahatkan pada ambang pintunya. Prasasti memakai huruf dan bahasa Jawa kuno. Prasasti yang terbuat dari batu padas, memiliki panjang 130, lebar 52, dan tebal 18 cm. Adapun tulisan yang tertuang dalam prasasti pengukur-ngukuran sebagai berikut: Selamat berbahagia tahun Sake yang telah lewat, yang akan datang
dan yang saat ini pada tahun 1116 bulan ke-8 hari ke-5 penanggal peng-5 urukung wage waraspati uku pujut dewonya Arta. Pada saat itulah beliau orang suci di Dharma Hanyar sebagai guru sang raja bernama Jiwaya telah sempurna jiwanya dalam hal astapaka, dan lagi wilayah Betara-Betari di dalam dan di luar sebagai hulu di Ratna Kunjarapada. Tradisi lisan di Pejeng dan sekitarnya menyebutkan pura ini konon sebagai tempat para raja Bali kuno mengukur tanah Bali, termasuk mencari tempat yang cocok untuk membangun pura pusat di Bali. Kemudian dari Pura Manik Corong di Desa Pejeng membidik daerah yang paling cocok untuk membangun Pura Basukian. Ada mitos bahwa semula sang raja hendak membangun Pura Basukian di sebelah utara areal Pura Pengukur-ngukuran. Di lokasi ini hingga kini ada peninggalan berupa tanah lapang berdasar batu padas. Setelah melalui berbagai pertimbangan, diantaranya lokasi pura terlalu di tengah dan kurang menunjuk arah timur laut, keinginan membangun Pura Basukian di area Pura Pengukur-ngukuran tidak dilanjutkan. Kawasan pinggang Gunung Agung menjadi pilihan tempat membangun Pura Basukian. Namun hal ini perlu penelitian lebih lanjut mengingat masa kedatangan Rsi Markandeya jauh sebelum Raja Jayapangus berkuasa. Oleh karena itu, di antara pengukur-ngukuran dengan Pura Manik Corong memiliki hubungan yang erat. Selain dengan Pura Manik Corong, Pura Pengukur-ngukuran juga berkalian dengan Pura Tirta Mangening, Pura Gunung Kawi, dan pura lain di sepanjang aliran Tukat Pakerisan. Hal ini terjadi tak lepas dari berbagai peninggalan yang ada. Sumber air yang melewati Tukat Pakerisan juga berasal dari Pura Tirta Mangening. Pura ini juga berkaitan dengan Pura Samuan III. Seusai para raja menentukan hasil lokasi pembangunan Pura Basukian dan Pura Pusering Tasik, pembesar kerajaan akhirnya berkumpul di Pura Samuan III merencanakan menata Bali secara utuh dan menyeluruh. Selain prasasti juga ditemukan arca Siwa Guru yang disebut oleh masyarakat sebagai Siwa Bujangga. Kemudian di Utama Mandala ada candi yang menghadap barat laut. Di bawahnya ada Linggayoni dan relief yang bergambar Bajra Utar. Dari penuturan para tetua di Sawah Gunung, pada tahun 1917 pernah terjadi gempa besar dahsyat di Bali. Besar kemungkinan bagian atas Candi Agung rusak sehingga tahun-tahun berikutnya diperbaiki. Di sebelah kanan bangunan Padmasana terdapat gedung pewayangan Ida Betara di Gunung Agung. Kemudian ada juga pewayangan Ida Betara di Batur, Gunung Lebah, Betara di Tirtempul. Di depan Candi Agung terdapat Balai Pesamuan. Di sebelah selatan Balai Pesamuan ada peninggi Ratu Madeg. Satu-satunya gedung berpintu keluar menghadap ke timur. Di sini warga memohon upacara yang digelar di Pura Pengukur-ngukuran atau di tempat lain berjalan aman, lancar, dan labdekarya. Menempel dengan Ratu Madeg ada pelinggih Ratu Tukang, tempat mohon izin sebelum warga memulai membikin aneka sarana sesaji. Pada pelinggih Ratu Tukang ini, warga dari seluruh Bali yang hendak ngayah membikin sesaji atau menjadi serati
Biasanya nunas penuguran di ide betara Ratu Tukang ini. Pada areal Jawa Tengah terdapat pelinggih Ratu Bujangga. Di sini tersimpan Arca Siwa Bujangga. Berlokasi di sebelah kanan pintu masuk Jeroan. Dalam pelinggih ini selain tersimpan Arca Siwa Bujangga, juga ada peninggalan lain seperti prasasti, pura pengukur-pengukuran, dan arca dari batu lainnya. Mengingat di pura ini sudah distanakan ide Siwa Bujangga, maka setiap kali menggelar upacara tidak menggunakan sulinggih sebagai pemimpin jalannya upacara. Cukup diselesaikan oleh ide jero mangku pemucuk pura dengan didahului mohon tirta atau pekuluh dari ide betara. Demikian perjalanan kami kali ini, dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silahkan mampir ke warung Umo Batuh di Belah Batuh Gianyar. Om Santi 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 Om.